Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Ya, baik. Baiklah, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu pemasaran ataupun marketing. Silakan dibuka bukunya, doa semuanya. Ya. Silakan buka pada halaman 15. Baiklah, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana itu tentang ilmu pemasaran. Yang pertama yaitu pasar adalah salah satu dari bagian sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah peraturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangatlah penting dalam dunia pasar dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tapi dibutuhkan setidaknya 3 orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis, dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar petani lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, ataupun pusat perbelanjaan. Mata uang internasional dan pasar komoditas. Hukum menciptakan pasar seperti untuk izin polusi dan pasar ilegal seperti pasar untuk obat-obatan terlarang. Kemudian dalam ilmu ekonomi arus utama, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang disebut dengan transaksi. Pasar terdiri dari semua pembeli dan penjual yang baik yang mempengaruhi harganya. Pengaruh ini merupakan studi utama ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori dan model tentang kekuatan pasar. Ada dua peran di pasar, yaitu pembeli dan penjual. Pasar memfasilitasi pedagang dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi. Kemudian yaitu selanjutnya pengertian pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu persaingan pasar tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisir dengan baik, di mana terdapat sedikit penjual tetapi jumlah pembelinya sangat banyak. Dalam pasar persaingan tidak sempurna ataupun imperfect competition market, hanya ada beberapa penjual yang menguasai pasar sehingga penjual dapat menentukan harga dan mengambil keuntungan yang lebih besar. Kemudian yaitu ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, 1. Di dalam pasar hanya ada beberapa penjual, namun jumlah pembelinya sangat banyak. Kemudian selanjutnya terdapat unsur monopoli karena penjual bisa menentukan harga produk sendiri yang dijual. Kemudian yang 3, interaksi ekonomi atau yang kita kenal dengan permintaan dan penawaran kurang memiliki peran dan penentuan harga. Kemudian yang keempat, proses atau penjual buruh cenderung sulit masuk ke dalam pasar karena para pembeli biasanya lebih memilih belanja ke penjual yang lama. Yang kelima yaitu beberapa produsen lama cenderung bekerja sama untuk menjatuhkan produsen baru dan menimbulkan ketidakadilan. Yang keenam, terdapat banyak jenis barang atau jasa namun sulit untuk mendapatkan barang alternatif dan fungsi yang sama. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, kemudian selanjutnya
macam-macam pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu pasar yang dikuasai oleh satu produsen besar yang dapat melayani permintaan seluruh konsumen. Umumnya, produsen besar tidak perlu lagi melakukan promosi karena sudah dikenal banyak masyarakat. Kemudian selanjutnya beberapa contoh perusahaan di pasar monopoli. Yang pertama yaitu ada perusahaan listrik negara ataupun PLN. Yang kedua yaitu Telkom Indonesia. Yang ketiga yaitu perusahaan minyak bumi ataupun gas. Yang kedua yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dengan produk serupa. Namun semua produk tersebut masih memiliki keunikan tersendiri. Pada dasar ini, para produsen dapat masuk dan keluar dalam dengan mudah sehingga jumlah penjual tidak terbatas. Kesuksesan masing-masing produsen ditentukan oleh kemampuannya dalam berinovasi, kreativitas, dan promosi yang dilakukannya. Beberapa contoh pasar monopolistik adalah yang pertama yaitu pasar perabotan rumah tangga, pasar makanan kemasan, pasar pakaian, dan pasar aneka minuman rasa. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat beberapa produsen atau penjual dalam jumlah pembeliannya yang banyak. Produk yang dijual di pasar ini sifatnya homogen walaupun penjualnya berbeda-beda. Persaingan di pasar oligopoli cukup ketat karena angka penjualan dipengaruhi oleh banyak faktor. Penjual baru di pasar ini biasanya sulit berkembang karena pembeli cenderung lebih memilih penjual yang lama. Berapa contoh pasar oligopoli adalah yang pertama industri rokok, industri baja, industri sabun, dan industri pasta gigi. Kemudian selanjutnya pengertian dan ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Definisi dari pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli ataupun konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, batu bara, ketan, dan lainnya. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Permintaan yang teruntuk mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau belum, kita lanjutkan. Ya, Pak. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama terdiri atas banyak penjual dan pembeli. Adanya sifat ini mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak bisa mempengaruhi keadaan pasar. Dengan kata lain, mereka hanya sebagian kecil dari unsur pasar secara keseluruhan. Interaksi antara penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga ataupun price taker yang menyebabkan harga di pasar ini bersifat datum ataupun harganya tetap berapapun jumlah yang dijual. Kemudian yang selanjutnya ada kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan ataupun free entry dan free exit. Artinya adalah tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin melalui sebuah bisnis baru jika dianggap menguntungkan dan untuk usahanya jika ternyata merugikan. Yang selanjutnya yaitu barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Perusahaan menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek, sehingga produk identik sama atau tidak bisa dibedakan. Artinya sekalipun ada pembeli, Anda membeli di satu perusahaan, kemungkinan besar kualitas dan kuantitasnya akan sama persis dengan perusahaan lainnya. Yang keempat yaitu penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Penjual dan pembeli sangat mengetahui betul tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar dan meliputi setiap perubahannya. Kemudian yang terakhir, mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Maksudnya adalah
Tidak ada kesulitan sedikit pun jika sumber daya atau faktor produksi ingin dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Karena pada dasarnya semua tempat produksi memiliki kesamaan baik dalam metode pembuatan hingga penjualannya kepada pembeli. Pasar persaingan sempurna dapat menjadi wadah yang bagus bagi Anda yang memiliki bisnis produk dan jasa yang umum dilakukannya oleh banyak orang. Baiklah, materi semuanya sudah saya sampaikan. Bapak akan berikan beberapa soal untuk kalian diskusikan bersama. Bentar. Silahkan dilihat dulu soalnya. Silahkan didiskusikan. Baiklah, sudah kalian diskusikan? Sudah. Silahkan perwakilan dari kalian menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan tadi. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Peranan pasar adalah mempertemukan penawaran dan permintaan dalam rangka pembentukan harga serta menambah kegunaan barang. Itu nomor 1, Pak. Baik. Silakan selanjutnya. Yang nomor 2, pasar dibagi menjadi 5 golongan, yaitu pasar konsumen, pasar produsen, pasar penjual, pasar pemerintah, pasar internasional. Itu yang nomor 2, Pak. Ya. Untuk yang nomor 3 terakhir, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki banyak pembeli dan penjual, sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara individual tidak bisa mempengaruhi. Terima kasih Mas Yusuf sudah menjelaskan ataupun sudah menjawab pertanyaan tadi. Ada hal yang lain dipertanyakan? Tidak ada. Baiklah, Bapak rasa cukup sekian untuk pelajaran kali ini. Silahkan pelajari bab selanjutnya. Nanti akan kita bahas pertemuan yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.